Orang akhlakul karimah itu orang yang mudah memberi maaf. Ini orang yang biasanya hatinya bersih. Pendendam itu naudzubillah adalah orang yang hatinya kotor. Kita diajarkan dari Nabi SAW sama para sahabatnya, para ahlul baitnya, para salaf kita dahulu itu paling gampang ngasih maaf. Bahkan orang-orang itu belum dimintain maaf, ngasih maaf duluan. Ya Nabi sendiri idhabu fa'antum mutulaqa. Kurang apa Nabi itu diusir, dicaci, dihina, difitnah. Begitu balik ke Mekah, orang-orang ketakutan. Sudah pasti balas dendam ini, tidak mungkin tidak. Apa yang sudah kita lakukan? Anaknya, ya, perempuan ditalak, dakwahnya dihancurin, dilemparin batu, diapain semua. Tidak mungkin kalau Nabi nggak balas dendam. Tapi Nabi mengatakan idhabu fa antum mutulaqa. Lah, sudah pergi kalian bebas. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, awal man yajni ala sayyi'il khuluq su'a khuluqi. Orang yang buruk akhlaknya, yang pertama kali menyakitinya adalah akhlaknya sendiri. Jadi orang kalau punya akhlak yang tidak baik, yang pertama kali mengkriminal dia adalah akhlaknya sendiri. Fa innahu, karena sesungguhnya akhlak yang buruk yu'adzib nafsa sahibihi, dia menyiksa dirinya sendiri dengan akhlaknya yang buruk. Kama huwa musyahad, sebagaimana kita saksikan. Orang ceplas-ceplos menghina orang, ya dia bakal dihina, dia bakal dijatuhkan orang. Ini di mana-mana seperti itu hukum. Tapi kalau dia punya akhlak yang karimah, maka niscaya orang juga akan menghargai dia karena dia bernilai di sisi orang lain. Wa su'ila marrah Hasan an Hasanil khuluq al-musyar ilaihi bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang akhlak karimah ini apa sih? Akhlak yang baik yang dikatakan oleh Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang dimaksud itu apa? Kata beliau ada 3. Akhlak baik itu 3. Ini porosnya, mestinya banyak, tapi diantaranya 3. Apa? As-sakha, loman. Jadi wong medit itu gak duwe akhlak. Nah, sakha, dermawan. Lah orang dermawan ini apa harus kaya? Enggak. Kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, man lam yatasaddaq ma'al gillah lam yatasaddaq ma'al kathrah. Orang itu kalau pelit di waktu miskin, kaya lebih pelit. Ya. Jadi jangan berharap kon kok medit apa durung sugih. Delon aku lek wis sugih, sak kampung paling loman aku. Hadza kadzdzab ba'da dajjal. Wong goro sakwise dajjal. Saya itu pernah dengar perkataan guru saya min masyaikhi, dan itu terbukti. Ya. Salah satu guru saya, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau berkata, ba'dun nas idza zdada maluhu izdada bukhluhu. Sebagian orang itu kalau tambah kaya tambah medit, mending melarat. Kalau melarat loman, nek sugih medit. Itu 90% orang seperti itu. Wah, ndak mungkin loh, gini loh sih. Saya mau tanya, sampean ndak punya uang kecuali 100.000. Tak jaluk 20.000 mbok kekno apa gak? Anda ndak punya uang kecuali 100.000. Saya minta 20.000. Kira-kira mbok kekno ndak? Kekno 20 tok. Masih sisa berapa? 80.000. Sekarang saya tanya, sampean punya uang 10 M. Saya minta 2 miliar. Mbok kekno apa ndak? Lek ngomong tak kekno, tak lukup kon. Mesti goro kon. Berani enggak dia ngasihkan 2 miliar? Enggak berani.
Padahal sisanya 8M. Tapi tidak berani. Ya situ manusia. Kan aneh. Garek 80.000 lho gelem. Tapi tinggal 8 miliar tidak mau. Yaitu orang kalau tambah hartanya tambah medit, tapi kalau dia biasa dermawan ketika uang sedikit, niscaya dengan uang tambah banyak dia akan semakin dermawan. Nah, orang yang berakhlak karimah diantaranya sahok itu karom, apa? Royal, dermawan. Ya, orangnya dermawan. Ya, sering berbagi dengan temannya. Ini orang akhlakul karimah. Orang pelit itu orang tidak punya akhlak, ya akhlaknya buruk. Yang pertama. Yang kedua, walafu, suka memberi maaf, nggak sering nggak dendam, gampang ngasih maaf. Orang akhlakul karimah itu orang yang mudah memberi maaf. Ini orang yang biasanya hatinya bersih. Pendendam itu naudzubillah adalah orang yang hatinya kotor. Kita diajarkan dari Nabi SAW sama para sahabatnya, para ahlul baitnya, para salaf kita dahulu itu paling gampang ngasih maaf. Bahkan orang-orang itu belum dimintain maaf, ngasih maaf duluan. Ada riwayat, ada satu orang sahabat, wa fi awakhir ayyamis sahabah, itu dia di akhir hayatnya para sahabat. Jadi sahabat ini sudah jarang. Nah, ketika sahabat sudah jarang, aziz, ya kalau aziz itu kan definisinya azza wujuduhu, nadura wujuduhu, yang keberadaannya sedikit itu namanya aziz. Hingga ketika satu sahabat ini pernah ke pasar mau belanja, pas beli barang mau bayar, subhanallah, surah itu dompet, itu dicuri. Bingung dicari, nggak taunya celananya ini apa, gamisnya ini sobek. Berarti jelas-jelas dicopet. Ya, jadi kalau sampean kecopetan, nggak usah ngamuk, sahabatnya Kanjeng Nabi kecopetan. Ya. Waduh kecopetan, mau bayar bingung, ditanya sama penjual, wahai sahabat Nabi, ada apa? Uang saya cari tidak ada, kelihatannya lubang ada yang ngambil. Hah? Sohal baik. Penjual tadi teriak di pasar, wahai ya ahlas suq, yang tinggal di pasar, sahabat Nabi kecopetan, sahabat Nabi kecurian. Sak pasar bubar, ditutup semuanya mencari siapa yang mencuri. Mereka kumpul, wahai sahabat, di mana kau tadi kecopetan, di mana kita cari. Dompetnya warna apa, surahnya warna apa, ada duitnya berapa, ayo kita cari, sak pasar golek. Kemudian kata sahabat Nabi SAW, nanti dulu, ada apa ini? Kita nggak terima, antum dicopet ini kita nggak terima. Harus dipotong tangannya, had, hukum harus ditegakkan. Kata sahabat Nabi, gini, semau. Idza saraka minni lihtiyajihi ila malin, kalau dia mencuri karena dia butuh harta buat makanin anak istrinya atau membelikan makan orang yang dia butuhkan, maka ketahuilah bahwa uangku hadiah. Uang yang saya dicuri itu saya hadiahkan, jadi tidak usah nuntut uang hadiah. Fa idza saraqa minni asiyan ilallah, kalau dia mencuri karena dia maksiat kepada Allah, nggak butuh, cuman maksiat, nggak takut sama Allah, fashhadu fa inni at'ullaha ta'ala, saksikan bahwa saya berdoa kepada Allah, an yaj'ala dzalika sariqah akhiru maksiat fi hayati. Saya doa sama Allah agar yang dia curi atau pencurian itu adalah akhir maksiat dalam hidupnya. Cari wong pasar rungono aku sing nyolong. Lah ya apa? Nek butuh dihadiahno, nek gak butuh maksiate didongakno, akhir maksiat gue yang doakan sahabi. Mampu enggak kita? Kalau saya dicuri tak dongakno, ya Rob, pengkor sikile ya Rob.
tabrak sepur ya Allah. Tapi ini ndak afu, memberi maaf. Tapi nggak heran karena beliau lulusan madrasahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak karena kejadian orang-orang yang bermaksiat itu dengan berkaitan sama orang-orang soleh itu malah jadi sebab taubatnya. Makanya lek kon suka nyolong, colongan duwe kiai mbek habaib. Ya, BE terus jadi sebabnya taubat. Ya. Ya lek taubat, lek kualat naudzubillah. Ya. Al-afu, suka memaafkan, mudah. Ya Nabi sendiri idhabu fa antum mutlaqa. Kurang apa Nabi itu diusir, dicaci, dihina, difitnah. Begitu balik ke Mekah, orang-orang ketakutan. Sudah pasti balas dendam ini. Tidak mungkin tidak. Apa yang sudah kita lakukan? Anaknya, ya, perempuan ditalak, dakwahnya dihancurin, dilemparin batu, diapain semua. Tidak mungkin kalau Nabi nggak balas dendam. Tapi Nabi mengatakan idhabu fa antum mutlaqa. Lah, sudah pergi kalian bebas. Nggak ada yang namanya balas dendam. Pemberi maaf, itulah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Dan terakhir al-ihtimal. Ihtimal itu sabar. Ya memang sulit hadirin. Sabar itu paling enak dipelajari. Di amal nune paling nggak enak. Ya. Katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa halifi sabra wa'lam anna awwalahu murrun wa akhiruhu kasyahdi wa dharabi. Wa halifi sabra, makna halif ay lazim. Lazimi sabra, lazimilah kesabaran. Wa'lam anna awwalahu, ketahuilah bahwa sabar itu awalnya murrun, pahit. Wa akhiruhu, tapi akhirnya kasyahdi wal dharabi. Syahad wal dharab isim min asma'il asal. Syahad itu artinya madu. Awalnya pahit orang sabar itu, tapi akhirnya Masya Allah seperti madu. Wah, kita ini tidak tahu, kita sabar ini kan tidak tahu. Orang kalau dapat musibah ini nggak tahu, pemberian Allah selanjutnya ini nggak tahu. Kalau tahu, orang kena musibah ini syukur semua. Setiap kesulitan dan musibah, ya, itu dijanjikan oleh Allah kemudahan. Cuman kemudahannya ini ghaib, kita nggak tahu. Kalau kita tahu, nggak ada di antara kita yang ngeluh, semuanya syukur. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin, lumrahnya orang itu kalau kena musibah sabar, dapat nikmat syukur, itu lumrah di mana-mana. Kecuali sholihin yang keyakinannya tinggi, dapat musibah syukur, dapat kenikmatan syukur. Kata beliau, kalau dapat kenikmatan syukur makgul biasa, tapi dapat musibah syukur ini tidak masuk akal. Masa ono wong ditabrak sepeda motor nyosop jepret, alhamdulillah ya Allah. Tidak ada. Tapi kata beliau, karena orang yang punya keyakinan tadi mengatakan inna ma'al usri yusra. Karena DP-nya kenikmatan ini musibah dulu. Setelah itu baru dia akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi tidak sembarang orang bisa kayak gitu. Model-model kula kalau sampai wis gak mungkin. Sabar wis alhamdulillah. Pemene syukur. Ya. Ada riwayat seorang namanya Abu Salamah. Bapaknya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah, anaknya Salamah. Ketika Rasulullah itu hijrah, bertiga ini semua ikut Rasulullah. Tapi sayangnya hijrah mereka itu didengar oleh suku dan gobilah mereka masing-masing. Akhirnya Abu Salamah, Ummu Salamah, sak Salamahnya tiga orang ini didatangi sukunya. Sukunya dua, suku Abu Salamah, suku Ummu Salamah. Suku Ummu Salamah mengatakan tidak boleh orang dari suku kita, golongan kita ngikut hijrah sama Nabi, nggak usah. Yang Abu Salamah juga begitu, nggak usah. Anaknya ikut bapaknya.
Akhirnya perdebatan terjadi, dilepaslah Abu Salamah mengatakan ambil harta dan semuanya, yang penting biarkan kami hijrah, nggak ada. Akhirnya ketika Nabi hijrah, Abu Salamah dibiarkan hijrah, Ummu Salamah dengan sukunya, anaknya Abu Salamah ini namanya Salamah bersama sukunya bapaknya, jadi mencar tiga-tiganya. Ibu Irono, anak Irono, bapak Irono, Kanjeng Nabi. Pecah ini. Musibah apa ini hadirin? Sudah. Akhirnya setelah beberapa bulan nangis terus Ummu Salamah, mikirin anaknya. Sampai akhirnya suku bapaknya ini ngomong, lah kita daripada ngerawat anak kecil ini repot-repot, terus kayak no ibu elak mari ya, mau cak hijrah itu. Akhirnya setelah berapa bulan, Salamah dikasih ke ibunya, alhamdulillah yashfil ghalil, lumayan. Tapi masih kepingin untuk bersama Abu Salamah. Sampai setahun. Setelah 1 tahun, akhirnya ini orang sumpah kerja ya enggak, manfaat ya enggak. Daripada kita pegang dia, sudah biarkan aja ke suaminya sana. Akhirnya dibiarkan. Ummu Salamah berangkat ke Madinah untuk menemui suaminya atau bapaknya Salamah. Daripada sudah cukup kita ngadab dia ini, sudah cukup, terus biarkan aja sekarang. Akhirnya panjang ceritanya, ada orang yang waktu itu membukakan akal mereka, daripada ente ruwet Ummu Salamah ditaruh di sini nggak ada manfaatnya, biarkan aja sama perempuan yang nggak mungkin perang, nggak mungkin apa. Akhirnya lah kita mau memberikan siksa buat dia, ya cukup setahun. Akhirnya dibawa, diantarkan berangkat orang Madinah. Berangkat ke Madinah, ketemu Abu Salamah, Ummu Salamah. Waduh, tiga-tiga ketemu ini Masya Allah, kayak lebaran. Saking hebatnya, waktu Ummu Salamah sama anaknya ini masuk Madinah, sahabat ikut nyambut. Karena tahu penderitaan keluarga ini. Penderitaan yang Masya Allah. Tapi momennya tidak pas. Kenapa? Karena setelah hijrah, Ummu Salamah dan anaknya dapat beberapa hari perintah perang datang. Terpaksa Abu Salamah jihad fisabilillah, ditinggal Ummu Salamah. Baru ketemu. Iki musibah apa hadirin? Baru ketemu, baru berapa hari ditinggal. Akhirnya ya sudah, semoga panjang umur ya. Dalam peperangan Ustushida meninggal Abu Salamah. Musibah maning. Akhirnya Ummu Salamah kesian. Nangis setiap hari. Tapi Abu Salamah itu pernah ngomong kepada istrinya, wahai istriku, kamu nggak usah khawatir. Aku diajarkan Nabi doa. Ya. Allahumma inni ahtasibu fi musibati wa khluf li khairun minha. Saya selalu diajarin Nabi, ya Allah, aku ikhlaskan musibah ini dan gantikan aku yang lebih baik. Selalu seperti itu. Kalau dapat musibah apapun, doa seperti itu ajarannya Nabi, diajarkan redaksinya dari Rasulullah. Ya sudah, ketika Abu Salamah meninggal dia doa, oh ya Allah, ini aku ahtasib musibati wa akhluf li khairan minha, gantikan yang lebih baik ya Allah. Nangis Ummu Salamah, baru senang berapa hari sudah nangis lagi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Umar. Meminang Ummu Salamah. Topan ba'dal iddah. Katanya Ummu Salamah, ma anta bi khairin min zauji. Ini tidak lebih baik dari suamiku. Bayangkan Sayyidina Umar loh ini. Tapi kata orang, kalau sudah cinta, tidak ada yang lebih baik di hadapannya kecuali yang dia cintai. Ini Ummu Salamah ini Masya Allah, tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Sampai dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar, ma anta bi khairin min zauji. Ma anta bi khair min Abi Salamah, itu tidak lebih baik dari Abu Salamah. Ditolak kabeh. Sampai yang ketiga ngetok pintunya. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min Muhammad Rasulullah. Lapo, ada apa ini? Ji'tuki khatiban.
Aku datang kepadamu ingin meminangmu. Kaget. Ayo ngomong ma anta bi ma anta bi ahsan bin zauji wala. Ada ahsan wa afdalul khalq bil itlaq aw alal itlaq. Gak ada yang lebih baik dari Rasulullah semua makhluknya. Hah? Mau apa? Mau. Ya Rasulullah, Anda tidak pantas. Kenapa? Aku ini perempuan yang pencemburu. Kau punya istri beberapa, saya nggak bisa. Aku akan minta kepada Allah dicabut rasa cemburu itu. Doaku mustajab. Tapi ya Rasulullah, Anda punya anak, anakmu anakku, kata Rasulullah. Tidak ada tempat. Ya sudah ya Rasulullah, kalau memang itu keinginanmu, aku nggak pantas untuk menjadi istrimu. Tapi ya udah. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Dinikahi oleh Rasulullah Ummu Salamah ini. Setelah dinikahi malam pertama, kata Nabi SAW, anti Ummu Salamah, guyon ini, keliru wong dai. Hah? Loh ya anak Ummu Salamah. Faqalan la, anta lasti Ummu Salamah. Kau bukan Ummu Salamah. Loh, apa mengecewakan wajah saya ini? La ya Rasulullah, anak Ummu Salamah. Qala la, lasta Ummu Salamah, kau bukan Ummu Salamah. Qala ya Rasulullah, bi abi wa ummi ana Ummu Salamah, dengan nama Allah, nama Rasulullah, nama ayah orang tuaku, aku Ummu Salamah. Kata Nabi, la bal anta ummul mu'minin. Kau ibunya orang yang beriman. Nangis Ummu Salamah. Setelah itu ya sudah, bahagia Ummu Salamah. Gara-gara musibah itu jadi istrinya Rasulullah. Coba dia nggak dapat musibah itu, nggak mungkin jadi istrinya Rasulullah. Makanya orang sabar itu buahnya seperti itu. Kalau Ummu Salamah tahu dari awal, ketika dipisah, ono sing bisiki malaikat, kon gak popo, engko dadi istrine Kanjeng Nabi, yo ngakak tok bendino. Gak mungkin nangis. Guyu tok lho, Ummu Salamah kon kok gak nangis tinggal bojoku wis ndang minggat wis gak popo. Ya. Dan kita nggak tahu, makanya nangis toh. Kita nggak tahu, tapi ketika tahu hakikatnya, ya Allah, tidak ada kenikmatan seperti orang yang menjadi ummul mukminin, istri Nabi SAW. Maka itu hadirin, akhlak daripada akhlak yang baik, diantaranya disebut di situ adalah ihtimal. Ya, maka beliau mengatakan terakhir perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man kathura hamuhu saguma badanuh, orang kalau banyakan sumpek, banyakan pikiran, rusak badannya, dan orang yang sedikit waroknya, mati hatinya. Itu daripada akhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.